Pria yang jadi korban pengeroyokan tewas dengan bersimbah darah di jalan depan lapangan kampus 15A Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Metro pada Senin malam. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit dengan diangkut mobil pickup. Korban merupakan seorang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM bernama Imam Ardiansyah, berumur 27 tahun, warga Hadimulyo Timur, Metro Pusat. Korban tewas akibat menderita banyak luka tikaman senjata tajam. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga berjumlah 4 orang. Pengeroyokan bermula saat kerabat perempuan korban yang sedang nongkrong bersama teman-temannya mendapat perlakuan kasar dari para pelaku. Korban yang ditelepon kerabatnya kemudian datang membela. Dahas, korban malah tewas dikeroyok para pelaku. Kronologinya bisa saya jelaskan. Kejadian di lapangan kampus Iring Mulyo itu terjadi penusukan bersama kawan nongkrong, terjadi selisih paham. Untuk sementara korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, sudah ditangani. Korban meninggal dunia, sementara di lapangan anggota sudah melakukan pengejaran pendalaman terhadap para pelaku. Demikian. Nah bang, kabarnya luka terparah itu ada di leher, benar nggak bang itu bang? Jelasin bang. Untuk luka di tangan dan di leher itu yang membuat korban luka parah dan meninggal dunia. Setelah mengeroyok korban, para pelaku langsung kabur dengan mobilnya. Identitas para pelaku sudah dikantongi polisi dan kini mereka masih dalam pengejaran. Polisi mengimbau para pelaku segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung tewas akibat motornya tertabrak truk box di Jalan Soekarno-Hatta, Waihalim pada Selasa pagi. Korban bernama Riantini, berumur 19 tahun, tewas akibat menderita luka parah di kepala, sedangkan teman yang diboncengnya selamat. Kecelakaan terjadi saat motor dan truk box berada di jalur yang sama dari arah Panjang menuju Raja Basa. Kecelakaan bermula saat motor korban yang awalnya melaju di jalur kanan tiba-tiba belok menuju ke pinggir kiri. Saat bersamaan datang truk box dari arah belakang yang kemudian menabraknya. Ini Pak, apa ini? Mobil dua, jalan dari kiri. Udah itu, motor udah dari kanan. Belakang sama mobil kawan, motornya membawa kiri. Saya dadakan ketumbur, saya nggak menahan. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Oleh polisi dan warga, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedua kendaraan berikut sopir truk box ditahan polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasus kecelakaan di Lampung Utara masih tinggi. Berdasarkan data Satlantas Polres Lampung Utara sejak Januari hingga bulan September atau selama 9 bulan, terjadi 121 kecelakaan dengan jumlah terbanyak adalah pengendara motor. Sedangkan jumlah korban mencapai 252 orang dan 42 diantaranya meninggal dunia. Kasus kecelakaan pada periode yang sama tahun ini menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 153 kasus. Kanit Laka Lantas Polres Lampung Utara, Ibda Suhaimi mengatakan penyebab utama kecelakaan hingga menyebabkan korban tewas karena masih rendahnya tingkat kesadaran tertib berlalu lintas seperti melaju melebihi batas kecepatan, motor berpenumpang lebih dari 2 orang, tidak mengenakan helm, hingga kurangnya kesadaran saling menghormati sesama pengendara di jalan raya atau tidak mau mengalah dengan pengendara lain karena ingin lebih cepat. Untuk jumlah laka yang terjadi di wilayah Lampung Utara dari Januari sampai dengan September itu kurang lebih 121 kejadian.
Itu didominasi oleh kendaraan apa, Bang? Itu kebanyakan dari R2. Dominasi hampir rata-rata anak-anak yang di bawah umur. Nah, ini untuk MD-nya 42. Luka beratnya 60, luka ringannya 150. Untuk mencegah kecelakaan di jalan raya, upaya polisi yang dirutin menyosialisasikan aturan lalu lintas kepada para pengendara yang diantaranya dilakukan saat menggelar razia kendaraan pada operasi Zebra Krakatau saat ini. Pada operasi tersebut, polisi mengedepankan sosialisasi, edukasi dan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. TNI Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Lampung Selasa siang menyita ratusan ribu ekor benih lobster atau BBL yang juga biasa disebut bayi lobster dari sebuah ruko di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Ruko tersebut dijadikan gudang penyegaran dan pengemasan benih lobster sebelum diselundupkan ke luar negeri. Maupun menggunakan potasium. Benih lobster yang disita jenis mutiara dan pasir dengan jumlah 190.000 ekor senilai 29 miliar rupiah. Benih lobster tersebut berasal dari pemasok di Kabupaten Pesisir Barat, kemudian dibawa ke Lampung Tengah dan diperkirakan akan diselundupkan ke Vietnam. Pada penggerebekan gudang benih lobster tersebut tidak ada satupun orang yang ditangkap. Para pelaku kabur sebelum petugas datang. Pukul 6 konon mendapati unit kendaraan tersebut mengarah ke daerah Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan berhenti di depan kios satu ruko. Merasa tidak aman, melihat tim mobil itu, kendaraan tersebut kembali melaju dengan kencang. Pukul 06.15 tim Lanal masuk melalui pintu gerbang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk, tim Lanal Lampung menemukan gudang dalam keadaan kosong dan ditemukan BBL benih lobster sejumlah 194.156 ekor jenis mutiara dan pasir dikemas dalam toples dalam kolam penyegaran. Setelah didata, ratusan ribu bayi lobster kemudian dilepas liarkan di habitatnya di Laut Lampung. Seperti diketahui, pemerintah melarang ekspor benih atau bayi lobster ke luar negeri untuk budidaya karena mengancam kesejahteraan nelayan benih lobster Indonesia. Pelanggaran aturan tersebut akan dijerat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ancaman hukumannya 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.